Bismillahirrahmanirrahim. Manusia akan selalu berjalan dari satu takdir ke takdir yang lain. Dan manusia diwajibkan menapaki satu persatu dengan tetap berpegang pada rahmat Allah. Banyak hal yang Allah ajarkan kepada kita dari apa yang telah ditakdirkan dalam hidup kita. Kepindahan kita dari gubuk ini, semoga Allah tetap menempatkan kita di jalan kebenaran dengan segala kasih sayang. Amin. Amin. Woi, ayo, makan dulu, keburu duhur. Ya, bentar Om Ray, nanggung. Ente makan aja duluan, Roy. Kayak ada musang. Cabu. Om Jari, udah, ayo makan dulu. Ya, bentar. Kalau nggak mau makan sekarang, saya potong gajinya masing-masing 5.000. Hah? Apa-apaan, Roy? Main motong-motong hak orang lo. Rajin kerja bukannya ditambahin, malah dipotong. Sini gua potong leher lu. Ayah wae. Disiplin waktu sholat, cerminan disiplin kerja. Kalau situ nggak mau makan sekarang, keburu duhur. Terus itu sholat nggak tepat waktu, gara-gara lagi asik makan. Dan saya sebagai mandor bakalan dapat dosa karena ngebiarin sampean lalai. Silakan pilih, mau makan sekarang atau saya potong gajinya. Makan. Ayo. Padamu sakit perut, cuci tangan dulu, baru makan. Sekalian ambil air wudhu. Ayo buruan. Dasar inlander, mau makan aja ribut dulu. Tunggu apa lagi? Ayo kita serbu. Ngeri awak, Din. Pikirin makanannya, cuekin orangnya. Ya, tak mau awak mencuri. Siapa yang nyuri-nyuri? Kita cuma mau ambil sebagian hak kita sebagai fakir miskin yang kelaparan dalam keadaan buron. Gimana caranya? Gampang. Ayo. Siapa yang makan duluan nih? Jangan rese dong Mas. Dari tadi kita kan sama-sama wudhu. Tahu nih, dari tadi lu cari ribut mulu. Lah terus, perbuatan siapa ini? Musang kali. Nggak mungkin. Ya, udah deh, ikhlasin aja. Siapapun yang makan, kita niatin sedekah untuk makhluk Allah. Ayo, makan. Ayo, Pen. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi.
This number is temporarily out of service. Emangnya lu mau kabur kemana? Siapa yang mau kabur? Saya cuma mau cari kerjaan di tempat lain, Cang. Oh, lari dari kenyataan. Saya cuma nggak mau membuang waktu dan umur saya di tempat yang nggak produktif kayak gini, Cang. Apa salahnya sama tempat ini? Di sana ada musola, tempat kita bisa menenteramkan hati. Di sini ada pusat bisnis yang bisa lo kelola dan lo kembangkan. Apa yang bisa dikembangin, Cang? Kalau bisnis waktu suruh kayak gini, Cang. Ya makanya lo kelola dan lo kembangkan dong. Gue ini udah tua, Dom. Gue udah gak segesit dulu lagi buat ngurusin dunia. Domino, salah satu cara buat mencari keberkahan hidup itu dengan jalan istiqomah. Jadi kalau ada di sini yang bisa lo kelola dan mencukupi kehidupan lo, ngapain lo kesono kemari? Urus di perusahaan, insya Allah berkah. Perusahaan apaan? Dom, semua perusahaan besar itu awalnya dari kecil, tetapi dikelola oleh orang-orang yang berjiwa besar. Tapi saya nggak bakat jualan kembang, Cang. Jualan apa aja kan sama, Dom. Jualan pisau, kembang kan sama-sama jualan. Awah. Istiqomah. Istiqomah. Fokus pada satu hal. Ya terus kapan saya berkembang? Kalau hidup saya begini aja. Makanya lo kelola nih bisnis kembang supaya bisa berkembang. Tapi saya nggak mau jualan kembang, Cang. Cowok jualan kembang. Ah, keren banget. Mendingan jualan pisau. Lebih maco. Lo gue dengerin dari tadi ngecilin terus usaha gue ya. Iya, bukan gitu maksudnya, Cang. Ini usaha ini dari dulu gue bangun dengan air mata, doa, keringat darah, dan gue nggak pernah berpikir kalau hari ini gue bakalan dihina begitu besar sama ponakan gue sendiri. Ya Allah, siapa yang ngina, Cang? Hancur hati gue, Dom. Ya, Cang, maaf, Cang, maaf. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Ya, Cang, maafin saya, Cang. Saya salah ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mira. Maaf, apa kedatangan saya ini mengganggu? Enggak. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang mau beli kembang inari. Silakan pilih. Ini soal suami saya, Bang. Kemana lu? Ini masalah keluarga, Cang. Saya nggak berhak denger. Adabnya emang begitu, Dom. Tapi ini ada hal yang lebih penting lagi. Ini masalah akhlak, Cang. Ini syariat. Kalau lu pergi, artinya lu ninggalin gue berdua dengan Bu Mira yang bukan muhrim gue. Lu mau gue difitnah? Mau? Bu Mira gimana, Bu? Boleh saya denger? Duduk.
Baru tinggal 4 hari bini lu udah ngobrol sama Duda, Srul. Awak yakin itu bukan tabiat dia, Din? Awak tahu dia adalah wanita yang soleha yang selalu menjaga kehormatannya. Yang sabar ya, Srul. Masih banyak wanita soleha lainnya. Apa maksud kau, Din? Hah? Stop. Polisi, kabur. Din, sini. Oi! Sini lo! Cie. Kaget nih. Astagfirullah. Anaknya si Bontek tuh. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pengen makan apa, Cang? Gak usah so akrab lo. Yakin gak mau. Cang, mau makan apa, Cang? Udah empal lah, empal. Telur. Sambal jangan lupa. Iya. Telur dadar. Kalau cukup duitnya. Sekarang Asrul sama Udinnya di mana? Entahlah Pak Ustadz. Yang jelas mereka masih di kampung sini. Seharusnya mereka temuin Pak Jalal dan selesaikan masalah ini baik-baik. Saya sendiri tidak mengerti kenapa mereka memilih kabur. Seharusnya Udin sama Asrul nggak usah lari dari masalah. Masalah tidak akan pernah selesai tanpa dihadapi. Makanya, Papa segera temui Pak Jalal agar masalahnya menjadi jelas. Masalahnya udah jelas kok. Udin sama Asrul lari dari tanggung jawab. Seharusnya. Masalah nggak akan selesai hanya dengan kata-kata itu, Pak. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab Pak Jalal yang sudah menyuruh mereka. Dengar ini, Papa bakal marahin dia. Pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Pulsa baru diisi kemarin udah habis aja. Pakai ini aja. Di situ udah ada nomornya Pak Jalal, Pak. Mama nyimpen nomornya Pak Jalal. Mau dibahas? Ntar aja. Maaf ya Bu Ustadz, jadi ngerepotin. Nggak apa-apa. Hidup bertetangga memang harus saling tolong-menolong. Situ. Assalamualaikum, Al Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain nih Pak Jalal? Biasa. Sibuk nyuruh-nyuruh orang. Keahlian saya kan cuma itu, Pak Ustad. To the point aja nih. Ini menyangkut problem Asrul sama Udin. Oh, itu. Kita omongin ntar malam aja ya, Pak Ustad ya. Saya lagi sibuk nih. Ketemuan di musola aja ya. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sombong banget. Wah, gue bakal dimarahin nih.
Di. Ya Pak. Ngapain taruh di situ? Bukannya tadi Bapak yang nyuruh taruh di sini? Taruh di sono. Rumput-rumput yang ada di dalam pot, cabutin ya. Iya Pak. Tuh, sampah yang numpuk tuh, disingkirin. Tapi jangan dibakar. Nambahin polusi dunia namanya. Dikubur aja. Siap Pak. Ya Pak, jangan sampai belang ya. Kalau perlu chat sampai 10 kali. Siap Pak. Mama, ngapain berdiri di situ? Udah berasa jadi orang kaya lagi ya? Nyuruh-nyuruh orang seenaknya aja sih. Manusia emang mesti berperan layaknya apa yang Allah karuniakan, Ma. Jadi selama ini Papa tinggal di gubuk nggak sesuai dengan peran Papa, Dok? Ya tapi kan kita udah pindah. Iya, tempatnya udah beda. Tapi tabiatnya masih sama. Itu udah bakatnya, Ma. Pak, pikirin tuh nasibnya Bang Udin sama Bang Asrul. Ngapain mikirin mereka? Udah dikasih belum komisinya? Ngapain dikasih? Mereka itu udah gagal. Malah bikin masalah. Iya, tapi bagaimanapun mereka itu udah nyadarin Papa buat pindah rumah. Yang nyadarin Papa tuh Allah, Ma. Bukan mereka. Pak, manusia itu nggak lepas dari sebab dan akibat, Pak. Dan akibat yang mereka lakukan adalah keburukan. Makanya Papa sebel banget. Maaf Pak. Mau ngapain? Minta minum. Aus. Ya minum aja. Kemana orang itu, Din? Ku curiga. Jangan-jangan mereka udah pindah. Tak mungkin, Din. Awak yakin dia masih mencintai gubuk tuh? Ngapa sih mesti nemuin dia? Kau nggak mau kita masuk penjara, kan? Of course. Gue bakal mempermalukan klub Hansip seluruh Indonesia kalau sampai masuk Gui. Ya maka dari itu, satu-satunya kunci penyelesaian persoalan kita itu adalah Pak Jalal. Iya, kalau dia mau maafin kita. Kalau malah jeblosin kita ke penjara, habis riwayat hidup kita, Srul. Ya itulah, ini semua gara-gara kau nih. Lu nyalain gua? Ya siapa lagi? Kebebasan hidup awak terampas dan terhempas dalam situasi yang gelap. Dan itu semua salah kau. Mau lu apa? Kau nantangin awak, Din? Hah? La ilaha illallah, Den. Polisi, Den. Polisi, Srul. Diam kau. Sekarang kau yang ikut aturan awak. Sholat berjamaah di tempat lain kan bisa. Laki-laki itu diwajibkan sholat berjamaah di musola. Siapa tahu kita nanti dapat informasi yang baik. Bahaya, Srul. Kita bisa ketangkep nanti. Makanya kita jalani rencana kita sebaik-baiknya. Udah diam kau. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسنية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya Allah ya Mawla Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah memaafkan kesalahan saudaranya. Betul. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an ayat 199. Huzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Allah. Apa Pak Jalal nih udah kagak lagi mau nurut perintah Allah? Apa susahnya memaafkan saudaranya? Ini kesalahannya udah fatal Pak Ustadz. Dan saya sekalian ngasih pelajaran ke mereka berdua. Pak Jalal, memaafkan itu ibarat bunga yang melepas keharumannya dengan ikhlas untuk orang-orang yang menginjaknya. Keharuman itu tidak terbuang percuma, bahkan menumbuhkan rasa penyesalan di hati orang-orang yang menyakiti dan menginjak-injaknya itu. Bukan begitu Pak Ustadz? Khair Bang, betul banget Bang. Ahsan kalam. Pada intinya Allah menempatkan kemuliaan pada hambanya yang mau memaafkan saudaranya. Apa perlu lagi pakai ayat-ayat yang lain? Masih banyak stok nih. Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan bawa masalah ini sampai ke meja hijau. Selesaikan dengan arif dan bijaksana. Ya kalau itu saya nggak bisa jamin. Ini maksudnya apa nih biar jelas? Ya itu kan haknya si Paul yang udah dianiaya sama Asrul sama Udin. Ya dimusyawarahkan dong. Pak Jalal tinggal temuin si Asrul Mesudin, bawa ke si Paul, suruh minta maaf. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut. Pak Jalal, ini persoalan kagak bakal ada kalau Pak Jalal nggak nyuruh Asrul Maudin nyari Pak Sanjay, kagak bakal ada. Pak Jalal yang punya tanggung jawab untuk mencari mereka. Kak Jalal kagak kesian sama mereka. Ya kan anak istrinya kebingungan mencari kesana kemari. Elah. Tuh kan, benar kan Bang? Khair, betul, khair. Domino, sini lo. Kenapa? Beli makan. Makan apaan? Ya jangan tanya ke gue dong, tanya ke dia nih. Empal biasa mana suduk. Ustaz, Rendang sama sayur bening. Ya, sayur bening, rendang, empal, nasi uduk, sama jangan lupa emping kalau ada ya.
Asam urat, Cang. Jangan ngomong asam urat ya. Kalau empingnya kagak ada, lu ganti sama kerupuk udang. Gak cukup ya duitnya, kurang. Belum saya, sate kambing mesop. Masa sih? Gak cukup segini, Cang. Iya. Khair. Izin ya, Assalamualaikum. Cepetan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalal nggak mesen? Nyang. Tapi ikhlas kan? Ya ikhlas dong. Rugi banget kalau nggak ikhlas. Udah ngeluarin duit, nggak dapat pahala. Nah, itu dia pengkhianat kita, Trul. Tenang, Den. Jangan lagi kau memperkeruh suasana. Serahkan semua ke awal. Ya udah, tagih sampai dapetin hak kita. Ya, kita minta maaf dulu, baru kita tagih janjinya. Ya udah buruan. Bertong sih. Dia benar-benar laporin kita ke polisi, Trul. Cabut. Astagfirullahaladzim. Tadinya saya juga berpikir begitu, Pak Jalal. Memaafkan semua persoalan ini. Alhamdulillah. Tapi adik saya tidak mau terima. Dia memaksa saya untuk membawa masalah ini ke meja hijau. Iya, karena tidak ada itikat baik orang-orang Pak Jalal untuk meminta maaf ke kakak saya. Ya itu masalahnya. Sampai detik ini mereka menganggap dirinya buronan. Makanya nggak berani muncul. Pak Jalal, ini masalah kriminal yang harus diselesaikan secara hukum. Bagaimanapun juga Pak Jalal terlibat dalam masalah ini. Tapi saya udah berusaha minta maaf sama saudara Paul. Dan bertanggung jawab mengobati dan memberikan kompensasi, Pak. Hal itu tidak mempengaruhi hukum, Pak. Pak Robert, kita tidak sedang bermaksud menafikan hukum yang ada di negara kita. Islam bahkan punya banyak ketegasan dalam menghukum seseorang. Tapi di sisi lain, Islam juga punya kelembutan dalam menyelesaikan masalah. Allah akan menempatkan kemuliaan di dunia dan akhirat bagi hambanya yang mau memaafkan. Hukum harus ditegakkan. Tidak ada lagi pembahasan. Pak Jalal, mari ikut saya ke kantor polisi. Tunggu, Dek. Ini mungkin kesempatan satu-satunya Mas buat dapetin kemuliaan hidup. Kamu tahu kan, selama ini hidup Masmu tak lebih dari seorang pembantu yang selalu dianggap remeh majikannya. Mas pengen merasakan pengalaman spiritual supaya dapat merubah derajat hidup, Bet. Mas bangga sekarang kamu jadi seorang polisi, tapi dengan ini kamu mengecewakan aku. Atau begini saja, saya kasih kesempatan Bapak 1 hari untuk mencari mereka. Suruh mereka minta maaf. Kalau tidak, sebagai aparat saya harus tetap menegakkan hukum. Sanggup? Siap. Sanggup, Pak. Allahu Akbar. Kenapa sih Udin sama Asrul selalu ngerepotin hidup gue? Makanya, Pak, jangan selalu menganggap enteng persoalan. Jadi repot kan? Ya udah, mendingan Om Jalal minta bantuan orang buat cariin mereka.
Tenang aja Pak Jalal. Kita punya strategi kok. Tapi... Monggo. Makasih Pak. Ya. Monggo. Tapi apa Pak RW? Nganu. Maksudnya apa sih? Udah yang jelas-jelas aja deh. Saya lagi pusing nih. Nganu. Begini Pak Jalal. Amerika Serikat harus menelan pil pahit karena menghabiskan banyak biaya atas petualangan militernya, baik di Afghanistan maupun di Irak. Udah, yang jelas-jelas aja deh. Ya. Baik, saya akan perjelas. Amerika Serikat sekarang berada di ambang kebangkrutan karena mengeluarkan biaya operasional perang yang tidak sedikit. Itulah sebuah risiko yang harus ditanggung. Memangnya Amerika mengeluarkan berapa dolar, Pak? Wah, banyak. Bilang dong dari tadi minta duit. Nggak usah muter ke sono kemari. Saya minta kerahkan seluruh warga untuk segera menemukan 2 orang kampret itu. Siapa yang berhasil menemukan, saya kasih bonus. Siap. Cang. Maafin Domino, Cang. Kayaknya Domino gak bisa tinggal lebih lama lagi di sini, Cang. Ini demi masa depan Domino, Cang. Apapun keputusan lo, gue hargain. Gue cuma pesen jangan tinggalin sholat. Dan takutlah hanya pada Allah, dimanapun lo berada. Iya, Cang. Domino pamit, Cang. Sesekali tengokin gue. Gue takut nggak ada umur. Pasti, Cang. Pamit, Cang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana lu? Pergi? Enggak. Lu mesti bantuin gue sekarang juga. Please. Karena ini menyangkut keselamatan om gue. Tolong cariin Bang Asrul dan Bang Udin. Cari sampai dapet. Kalau udah ketemu, langsung telepon gue. Oke? Thanks. Assalamualaikum Bang Jack.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti jebakan. Gue yakin. Ya siapa tahu ini betul, Din. Gak mungkin. Lu lihat sendiri tadi malam kan, dia udah kerja sama polisi. Ya tapi kan, Din. Ah udahlah. Yang begini-gini sih gak kemakan sama gua. Itu dengar, Sur. Woi! Jangan lari, jangan lari lo! Jangan lari! Astagfirullahaladzim. Itu dia! Woi! Sur! Astagfirullahaladzim. Cemana ini, Den? Tenang, Sur. Di militer, gue udah pengalaman nih kayak gini-gini. Ya Allah. Nggak mungkin lari kemarin. Iya, nggak mungkin tahu. Oh, nih. Dan. Bedong sih. Sekarang dia udah ngelibatin warga, Sur. Cemana ini, Den? Apa yang harus kita lakukan? Hei! Biar aja tuh! Den, kamu! Allahu Akbar. Awak lelah, Den. Jangan menyerah, Sur. Akan selalu ada hikmah di balik masalah. Kenapa lah Allah selalu menempatkan kita pada situasi yang sulit, Den? Antepin aja, Sur. Ntar juga dia bosan sendiri. Mas, kalau sampean berhasil nangkep mereka, bonusnya mau dipakai buat apa? Ya, kalau Nyong mau buat beli handphone buat Simbo. Karena Simbo nggak pernah pakai handphone, jadi Nyong kangen bisa hubungi Simbo. Wah, mulia sekali, Mas. Iya, kalau kamu sendiri mau buat apa? Ya, kalau saya mah buat beliin baju istri saya. Soalnya mah sudah 2 kali lebaran tidak pernah beliin baju buat dia. Stop. Ini Pepen bukan? Iya. Oh, kirain teh Bang Udin. Sampean Bang Asrul bukan? Aduh, sorry bos. Monggo, silakan jalan.
Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunna minal khosirin. La ilaha illallah. Gua nggak mau masuk penjara, Sro. Gua nggak mau masuk penjara. Gua nggak mau. Kewajiban orang yang bersalah adalah minta maaf. Kabur, Sro. Kabur. Maafkan awak Bapak. Maafin saya, Bapak. Kalian saya maafkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ya. Maaf. Tunggu. Ini uang komisi untuk Bang Udin dan Bang Asrul. Alhamdulillah. 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 Hilang meriang kau, Din? Ya hilang lah, Srul. Duit yang bikin sembuh.